saatnya kita coba. Oke teman-teman, balik lagi di Ada Service Channel. Di video kali ini kita akan bahas perbaikan power amplifier CA18 kelas H profesional dengan kasus ini lampu menyala tapi tidak bisa di on kan. Simak videonya, kita akan coba perbaiki. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk channel Ada Service. Oke teman-teman, saya akan bersihkan dulu debu-debu yang ada di power ini. Oke teman-teman, ini proses pembersihan sudah selesai. Nah, untuk kerusakan seperti ini biasanya ada di area Shopstar ya. Nah, ini kita akan lepas dulu PCB nya, dan ini harus dilepas semua baut-baut yang menempel. Kita harus lepas penutup depan. Jadi sistemnya harus masuk ke trafo, diturunkan menjadi 12 volt untuk tegangan IC Shopstar, dimana ini dikendalikan oleh salah satu switch kecil, dan ini harus ada tegangan 12 volt di sini. Jadi intinya trafo harus kita cek, tapi karena lampunya juga menyala berarti trafonya oke. Tegangan masuk ke sini. Tinggal kita lakukan pemeriksaan apakah di sini ada rangkaian yang sudah lemah atau memang perintah ke relay tidak sampai. Oke, kita akan lepas dulu semua bautnya dan kita pindahin ke sana, ke meja servis. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk pencarian kerusakan kita siapkan ampometer, set dikali 100 atau kali 10 supaya lebih gampang untuk kita lihat di jarum. Oke. Sorry. Nah, di sini ada switch power on. Terdapat 4 kaki di sini. Kita cek pakai ampometer sambil ditekan. Nah, seharusnya ini connect teman-teman. Ada kemungkinan dari sini kerusakannya. Sedangkan untuk kaki yang ini sama ini adalah jumperan di dalam switchnya ya. Jadi switch ini sama switch ini sama ya, satu kesatuan sebenarnya. Jadi 4 kaki ini sebenarnya adalah 2 kaki, dimana kaki 1 dan kaki 2 ini seharusnya connect ketika ini ditekan. Oke, ini berarti rusak switchnya ya. Nah, beberapa kerusakan yang terjadi pada power amplifier jenis ini yang memakai Shopstar seperti ini, ketika tidak bisa di on kan, kita bisa lihat dari indikator apakah ini menyala atau tidak. Kalau ini menyala teman-teman, di sini sudah dipastikan ada arus yang dihasilkan dari transformator dari 220 volt diturunkan menjadi 12 volt. Ini untuk suplai tegangan pengendali kedua relaynya.
Apabila di sini terdapat arus tegangan atau ini menyala, tandanya sistem sebenarnya bekerja. Tapi bisa saja tidak bisa di-on-kan karena switchnya rusak, atau juga bisa karena tegangan di sini tidak stabil atau drop, bisa saja. Atau bisa juga ketika ini di-on-kan, ini padam, tapi relay tidak berfungsi karena beberapa kemungkinan kerusakan. Yang pertama, anggap saja itu tidak rusak, tapi tegangan drop bisa. Yang kedua adalah tidak adanya perintah atau tegangan yang masuk ke transistor Q1, Q2, dan Q3. Perintah pertama di sini masuk ke transistor Q3, di mana ini akan memberikan arus ke relay 1 untuk menswitchkan atau menjumper tegangan dari AC listrik 220 volt ke sini. Karena pada saat dicolokkan kabel power, listrik tidak langsung masuk ke sini, teman-teman, tidak ada di sini. Sedangkan untuk yang satu lagi ini masuk ke trafo toroid langsung. Nah, fungsi dari Shopstar sendiri di sini adalah untuk membatasi arus. Sorry, ini bukan, maksud saya bukan Shopstar secara blok di sini ya, tapi keseluruhan. Nah, fungsi dari Shopstarnya sendiri secara keseluruhan adalah untuk membatasi arus pada saat pertama kali dicolokkan. Jadi tegangan tidak langsung masuk ke trafo toroid atau trafo utama yang besar, karena beban pasti pertama kali dinyalakan itu tinggi sekali, bisa mengakibatkan MCB rumahan. Kalau di rumah itu langsung trip ya kalau nggak pakai Shopstar. Dan juga untuk menjaga komponen-komponen seperti komponen power supply lainnya, diantaranya kejut tegangan pertama awal masuk. Dan di sini fungsinya adalah untuk memberikan arus tapi tidak secara konstan langsung. Ada 3 buah NTC di sini dengan ukuran 5D 20. Nah, di sini NTC-nya nilainya adalah 5 ohm. D di sini adalah disk ya, bentuk disk. Sedangkan untuk 20 ini kemungkinan diameter ya. Tegangan atau nilai NTC ketika dingin ini 5 ohm, tapi ketika panas beberapa detik saja ini menjadi 0 ohm. Sehingga pertama kali listrik ketika listrik masuk ke sini, tegangan di sini tidak sampai 220 volt. Jadi shock tidak langsung besar ya. Apalagi di sini ada 2 relay. Relay pertama sama sekali tidak menghubungkan arus ke NTC, di mana NTC juga di sini ada relay kedua, di mana NTC ketika pertama kali on ini bekerja. On ketika di sini dapat on ya, dapat arus dari relay pertama 220 volt ini pakai relay dan dikendalikan oleh kontrol di sini, IC control. Dapat arus lah relaynya sekitar 12 volt, maka di sini on relay arus 220 volt masuk ke sini. Nah, di sini NTC bekerja. Ini ada 3 buah NTC di sini. 1 2 3. Nah, di sini ada 220 volt cuman nggak penuh. Nah, antara kaki pertama NTC dan kaki ketiga NTC di sini 1 2 3 awal dan ujung NTC-nya jadi seri ya. Kalau digambar seperti ini.
Anggap saja ini NTC. Nah, 3 buah NTC seperti ini. Ini dari AC pertama masuk. Ini AC keluarnya yang menuju trafo toroid. Nah, di sini juga ada relay, teman-teman, untuk men-shotkan NTC-nya. Nah, relay ini, sorry gambarnya ada sedikit jelek. Relay ini dikendalikan juga oleh AC control. Jadi pertama on, ini ditekan, ada delay beberapa detik, langsung dapat arus lah. Relay pertama, sorry. Ini dari sini kan AC-nya masuknya. Relay pertama dapat arus. Nah, barulah NTC dapat arus juga. Arus ada yang masuk ke trafo toroid yang besar, tapi tidak penuh karena di sini ada relay. Nah, barulah relay kedua men-shotkan NTC-nya, jadi bekerja tanpa NTC. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau relaynya yang kedua rusak? Nah, kalau yang kedua rusak relaynya, maka NTC di sini bekerja terus-menerus sehingga bisa saja menjadi panas dan tidak kuat. Lama-kelamaan ini akan pecah ya, teman-teman. Karena fungsinya di sini NTC bekerja cuma untuk beberapa detik saja sebelum ini men-shotkan jalur dari sini ke sini, jalur utama listrik PLN. Itu saja mungkin untuk macam-macam kerusakan pada Substar CA18, bisa juga di CA20 atau semacamnya. Dan untuk kasus yang ini kita sudah tahu bahwa switchnya rusak. Caranya untuk memastikan, kita pakai saja tegangan 12 volt dari sini. Suntik tegangan 12 volt ke elko-nya. Saya tidak pakai listrik tegangan 220 volt untuk jaga-jaga supaya tidak tersetrum listrik. Nah, di sini saya pakai power supply 1 ampere. Saya kasih 12 volt untuk pengetesan apakah memang benar ini switchnya, karena kalau di ampermeter memang switch tidak bekerja. Ini kapasitor, kita kasih tegangan 12 volt. Yang positif sebelah sini ya, yang terbalik. Yang negatif ini. Nah, di sini menyala, teman-teman, tapi tidak bisa di-on-kan. Relay tidak bekerja. Tandanya dengan kita lihat lampu LED-nya tidak mati. Dan suara ceklik di sini juga relaynya tidak terdengar. Nah, ini shotkan. Nah, ini teman-teman, ketika ini di-shotkan memakai cutter, dia mati ya LED-nya, tapi relay on. Nah, saya coba shotkan kembali. Nah, dia nyala lagi dan relay juga mati. Berarti sebenarnya kerusakannya ada di switch. Setelah kita mengetahui kerusakan ada di switch, kita cukup menggantinya atau coba bersihkan dalamannya. Dan di sini saya akan coba membersihkan. Oke. Nah, ini teman-teman biasanya kotor ya, atau berkarat.
Nah, kita kerik bagian pinggir dan bagian tengah, dan juga pin-pin yang ada di dalam. Oke, sip. Setelah dibersihkan, dikerik pakai cutter. Ini kita kasih lem aja. Oke teman-teman, setelah proses perbaikan switch, kita akan coba tes ulang. Oke, sekarang soft startnya bekerja. Ada bunyi dari relay. Sip ya. Oke teman-teman, setelah proses perbaikan pada soft start, saatnya kita coba pengetesan. Oke, sip, power menyala, kipas berputar, dan di sini ada protek menyala juga. Kita akan tunggu apakah ini normal atau memang ada kerusakan. Oke, sip, dia padam. Berarti powernya masih oke untuk keseluruhan, cuma kerusakan ada di area soft startnya saja. Terima kasih sudah mampir di Ada Service Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.